Selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Duduknya sudah nyaman Pak? Iya, sudah dokter. Oke, perkenalkan saya Dr. Juselin, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Bapak Agus. Oke, Bapak Agus ya Pak. Umurnya berapa Pak Agus? 20 tahun dokter. 30 tahun ya Pak? Iya. Untuk kerjanya sendiri Pak? Sebagai PNS dokter. PNS ya Pak. Nah, jadi untuk Pak Agus, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik yang dimana pemeriksaan fisik ini terdiri dari 4 pemeriksaan. Ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Namun untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti saya akan menjelaskan pada saat pemeriksaan sedang berlanjut. Namun ketika melakukan pemeriksaan ini Pak, mungkin akan ada hal-hal yang dilakukan yang membuat Bapak sedikit kurang nyaman. Untuk itu saya meminta persetujuan Bapak terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia dokter. Asal saya sibuk. Oke, Bapak tetap bersedia ya Pak ya? Oke, kalau begitu Pak, mungkin Bapak boleh langsung saja ke tempat tidur Bapak. Oke. Oke, silakan duduk dulu Pak. Nah, di sini saya berdiri di sebelah kanan Bapak. Mungkin untuk melakukan pemeriksaan pertama yaitu inspeksi, saya akan melihat bagaimana postur tubuh Bapak. Untuk itu sebelumnya mungkin Bapak boleh, saya minta izin Pak, mungkin Bapak boleh duduk nyaman dan boleh membuka wajah dulu Pak. Ya Pak ya. Ini dokter. Iya, buka wajahnya ya Pak ya. Nah, jadi di sini saya akan melihat terlebih dahulu. Jadi untuk pemeriksaan inspeksi ini saya itu akan melihat bagian postur Bapak dengan tujuan melihat apakah di bagian badan Bapak ini terdapat jejas, memar, atau nodul ya Pak ya. Jadi di sini saya akan melihat dari bagian depan tubuh Bapak, bagian belakang tubuh Bapak, bagian samping, dan juga bagian samping kanan ya Pak ya. Oke, sekarang mungkin Bapak boleh berbaring terlebih dahulu lagi Bapak. Posisinya sudah nyaman ya Pak ya. Oke, di sini saya akan melihat bagian tubuh Bapak. Oke, jadi untuk pemeriksaan kali ini saya tidak menemukan sama sekali jejas, memar, ataupun nodul yang berada pada bagian depan tubuh Bapak, bagian belakang tubuh Bapak, dan juga bagian samping Bapak ya Pak ya. Jadi semuanya ini normal ya Pak ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan selanjutnya Pak, yaitu pemeriksaan namanya itu palpasi Pak, di mana pada pemeriksaan ini saya akan meraba bagian permukaan tubuh Bapak. Saya akan melihat tujuan pemeriksaannya itu, saya akan melihat apakah ada tekstur atau mobilitas yang aneh yang abnormal pada tubuh Bapak ya Pak ya. Namun sebelumnya Bapak sudah nyaman Pak ya badannya Pak. Oke, sebelumnya saya akan menghangatkan tangan saya dulu Pak. Saya akan menilai pulsasi arteri terlebih dahulu, di mana jari tengah tangan kanan saya akan menahan dan juga jari telunjuk tangan kanan saya akan meraba ya Pak ya. Oke, sudah ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, saya minta izin Pak untuk membandingkan bagian dada kiri dan dada kanan Bapak dengan mungkin Bapak boleh bernapas ya. Oke, saya akan menempatkan masing-masing tangan saya di bagian masing-masing dada Bapak. Mungkin Bapak boleh bernapas Pak, tarik napasnya Pak. Oke, lepas Pak. Oke, sekali lagi Pak, boleh tarik napasnya. Lepas. Nah, oke. Nah, kemudian Pak, saya akan melakukan perabaan di bagian ictus cordis yang terletak di ICS antara ICS 4 dan 5 di bagian di klavikula Bapak. Oke Pak ya, permisi ya Pak ya. Oke, nah sekarang saya akan melakukan dipalpasi Pak, namun sebelumnya Pak mungkin kakinya boleh ditekuk terlebih dahulu ya Pak ya. Iya ya, boleh segini Pak supaya mempermudah ya Pak dalam melakukan palpasi. Nah, mungkin saya akan melakukan di 4 kuadran di perut Bapak ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak, apakah ada nyeri Pak? Tidak ada ya Pak ya. Di sini Pak, tidak ada juga. Di sini Pak, tidak juga Pak. Di sini, oke, tidak ada nyeri ya Pak ya. Jadi berdasarkan pemeriksaan tadi, jadi mungkin denyut nadi Bapak itu 88 kali per menit dan juga itu termasuk normal ya Pak ya. Kemudian pada bagian
ketika bagian hantaran udara Bapak, dada kiri dan dada kanan Bapak itu simetris ya Pak ya. Kemudian ketika meraba itu cordis juga itu tidak terlihat, yang dimana itu dikatakan normal ya Pak ya. Nah kemudian untuk bagian pemeriksaan palpasi di bagian perut Bapak sendiri juga Bapak tidak merasakan ada nyeri ya Pak ya, jadi itu terbilang normal ya Pak ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan selanjutnya Pak, yaitu pemeriksaan perkusi namanya, dimana pada pemeriksaan kali ini saya akan mengetuk bagian dari permukaan tubuh Bapak dengan tujuan untuk mendengarkan apakah ada suara abnormal dari dalam tubuh Bapak ya Pak ya. Jadi berbaringnya sudah nyaman ini Pak ya. Saya akan menghangatkan tangan terlebih dahulu, kemudian saya akan meletakkan jari tengah tangan kiri saya di antara interkosta Bapak, ruang interkosta Bapak. Kemudian jari tengah tangan kanan saya akan mengetuk dengan posisi vertikal terhadap jari tengah tangan kiri saya Pak ya. Ketukan ini dilakukan oleh pergelangan tangan saya Pak ya. Permisi Pak. Sonor, 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 bekak, ya Pak ya, Pak. Timpani, 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 kayak pekak ya Pak ya. Nah jadi untuk hasil pada pemeriksaan kali ini itu normal ya Pak ya, dimana pada dada Bapak itu terdengar suara sonor, dan juga pada bagian jantung dan hati Bapak itu terdengar suara pekak, dan juga pada bagian perut Bapak itu terdengar suara timpani, dimana itu dikatakan normal ya Pak ya. Nah untuk pemeriksaan terakhir Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, dimana saya akan mendengarkan suara normal, suara pernapasan Bapak dari dalam tubuh Bapak menggunakan stetoskop ya Pak ya. Sebelumnya perkenalkan saya menggunakan stetoskop terlebih dahulu. Nah sebelumnya saya akan menghangatkan bagian diafragma, kemudian saya akan membuka ini. Ya. Saya akan membuka sisi diafragmanya Pak. Kemudian saya akan menilai untuk bagian trakeal. Mungkin Bapak boleh bernapas normal Pak. Pada bagian bronkial, pada bagian bronkofesikular yang berada pada C1 dan 2. Oke, sekali lagi Pak, napas normal saja Pak ya. Pada bagian vesikular Pak, oke. Nah sekarang pada bagian abdomen ya Pak ya. Nah, jadi berdasarkan pemeriksaan saya tadi Pak, saya mendapatkan bahwa pada trakeal itu inspirasinya sama dengan ekspirasi. Kemudian pada bagian bronkial itu ekspirasi itu lebih daripada inspirasi. Kemudian pada bagian bronkofesikular itu inspirasi juga sama dengan ekspirasi. Kemudian pada bagian vesikular sendiri itu inspirasi lebih dari ekspirasi. Kemudian pada bagian normal, pada bagian perut Bapak sendiri itu normal ya Pak ya, ada suara peristaltik. Nah jadi mungkin sekian dulu ya Pak ya untuk pemeriksaan kita pada hari ini. Mungkin Bapak boleh kembali menggunakan baju Bapak. Jadi mungkin Pak boleh digunakan Bapak. Jadi pada pemeriksaan hari ini tuh normal ya Pak ya, dari keempat pemeriksaan ini itu dikatakan normal. Nah jadi sekian mungkin sekian dulu pemeriksaan kita pada hari ini Bapak. Jadi selamat pagi dan mungkin boleh Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih dokter.